Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Kamis, 19 Februari 2026 bersama Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice, selamat memasuki masa Prapaskah. Kembali saya Reynold Vincent dari Yogyakarta, mengudara menemani Anda semuanya merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan 25. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih Mas Erwin dari Paroki Santa Clara, Bekasi Utara, paroki yang telah mengalami lika-liku sampai pada berdirinya di tahun 2019 ya, puji Tuhan. Para sahabat, apakah kita pengen lulus UAS? Ini yang OMK nih. Ingat Tuhan dong. Pengen nggak kalau kita ini cepat dapat kerjaan? Ingat Tuhan dong. Pengen nggak penyakit kita segera sembuh? Ya ingat Tuhan. Pengen nggak utang kita nih simsalabim wes hilang semuanya dalam tempo 1 menit? Salah ini. Kalau ini harus berusaha, harus bayar ya. Seperti tadi kita semua juga harus berusaha juga. Selain ingat Tuhan, tentu saja harus berusaha. Ingat Tuhan di saat-saat kita susah itu gampang. Ingat Tuhan di saat-saat kita sedih itu sudah biasa. Ingat Tuhan di saat kita terpuruk, ya itu manusiawi. Tetapi ya, ingat Tuhan saat kita mau melakukan dosa dan kesenangan duniawi. Nah ini baru luar biasa. Wajar sih memang kalau kita pengen ya selalu ingin senengnya aja, kita selalu pengen memenuhi kedagingan kita. Normal dong kalau kita pengen happy-happy aja, ya enggak sih? Tapi ini I-nya panjang banget nih, I-nya ya. Apakah kita mau belajar mengontrolnya? Apakah kita mau belajar mengendalikan diri? Ini password untuk menuju ke kerajaan surga. Saya teringat sesuatu nih para sahabat. Dulu waktu saya masih kerja di Jakarta, di Pluit, nah saya ngekos di daerah Grogol. Saya ngekos dengan salah satu mahasiswa kedokteran UKI, Universitas Kristen Indonesia. Dia berasal dari Boyolali gitu. Dan saya suatu hari Sabtu, saya iseng gini, "Yos, arep melu ora?" Dok. Dia dengan semangat 45, karena dia rupanya sedang gabut gitu ya, sedang bete, nggak kemana-mana. Dia langsung jawab ya tanpa pikir panjang, melu mas. Ya tadi saya nanya, "Yos ikut nggak Yos?" Ikut mas. Lalu dia pakai pakaian rapi dengan secepat kilat, lalu buka pintu. Dia nanya, "Mau kemana kita mas?" "Ini loh, aku mau ke kamar mandi." Ini bawa anduk ini. "Oh lah kamu mas, jangan nyebai." Menyebalkan dia bilang begitu.
Dia lalu nutup pintu dengan cukup keras waktu itu ya. Itu teman kos saya tadi, dia tidak berpikir panjang kali lebar kali tinggi, tapi dia langsung menyanggupi untuk ikut mas. Saya ngajak dia lalu dia langsung ikut. Tapi bagaimana dengan ajakan Yesus di dalam bacaan Injil tadi? Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Oh, ada syaratnya. Kalau tadi saya ngajak teman kos saya tuh nggak pakai syarat, dia langsung menyanggupi. Tapi ini ajakan Yesus tuh pakai syarat loh. Pertanyaannya, Tuhan Yesus itu kemana sih setelah mengembara di dunia ini? Pergi kemana? Kok ngajak-ngajak kita? Udah gitu pakai syarat lagi. Jawabannya adalah Yesus ini pergi ke surga, diangkat ke surga. Makanya ngajak kita. Pertanyaannya, mau nggak kita diajak Yesus? Ya bukan sekarang, nggak ada yang mau sekarang mungkin gitu ya. Tapi untuk ngikut Yesus ke sana itu harus pakai cara berpikir Yesus, cara ngomongnya Yesus, cara bertindaknya Yesus dan sebagainya. Kuncinya satu kok, ingat Tuhan. Ingat Tuhan saat kita mau mulai melakukan dosa. Ingat Tuhan saat kita kepikiran mau selingkuh. Ingat Tuhan saat kita kepikiran mau nyontek ketika ulangan, ketika UAS. Ingat Tuhan saat kita mau menzolimi teman kantor demi posisi kita sendiri. Ingat Tuhan saat kita mau gosipin tetangga. Ingat Tuhan saat kita mau gosipin, mau gibain teman satu pelayanan kita di gereja. Ingat Tuhan saat kita ingin melakukan dosa-dosa apapun itu. Dalam masa prapaskah ini bukan kesenangan semu yang kita kejar, tapi kontrol diri yang kita latih. Bahkan saat kita dapat angpau misalnya, apakah kita ingat Tuhan? Ingat Tuhan itu artinya terima kasih Tuhan dapat angpau. Ya. Dan kita ingat untuk membaginya pada sesama yang memerlukan uluran tangan kita. Para sahabat, ada satu kata yang membuat kita bisa mengendalikan diri. Alat bantu ini namanya wait atau tunggu dulu. Tunggu bentar. Wait itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia artinya tunggu bentar, tunggu dulu. Ini wait ini adalah singkatan sebenarnya. Wait ini adalah singkatan dari wait. Wow, asiknya ingat Tuhan. Sebentar. Ingat Tuhan kok asik sih? Ya iya dong. Karena kalau kita ingat Tuhan, kita mendapat keselamatan. Keselamatan ini bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Ini keselamatan sejati surga. Keselamatan abadi yang membuat kita happy selama-lamanya. Jadi nanti setiap kali kita kepikiran mau gibain orang lain, setiap kali kita kepikiran mau selingkuh, setiap kali kita kepikiran mau nyikut teman kantor kita di kantor untuk posisi kita sendiri biar aman, dan apapun dosa-dosa yang mau kita lakukan, tolong langsung katakan wait. Wow, asiknya ingat Tuhan. Boleh katakan dalam hati, wait. Boleh diucapkan lirih bagi kita yang suka sekali mendengarkan musik, bagi kita yang suka sekali ngobrol, bagi kita yang sering kebangun di tengah malam gara-gara bunyi kucing kawin misalnya, ya, atau gara-gara bunyi tikus di plafon, kita kebangun, berarti kita orang auditori. Tolong ucapkan agar kita bisa mendengar, mengakses suara kita sendiri. Jadi agar kata wait itu bisa memiliki energi atau daya powerful untuk kita gunakan mengendalikan pikiran, perkataan, dan hati kita serta perbuatan kita yang menyimpang dari Tuhan, maka ada satu teknik dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, karena saya kebetulan sertifikasinya juga di NLP,
yang namanya anchoring. Anchor itu begini, ya. Bagi yang mendengarkan Fresh Juice tidak melihat YouTube tentu tidak bisa melihat tangan saya, tapi saya jelaskan. Tangan kanan kita, jari telunjuk dan jempol tolong satukan. Bagi kita yang berkebutuhan khusus, boleh kita bayangkan saja. Telunjuk kanan dan jempol kanan tolong katupkan atau satukan seperti ini. Sebelum kita membuat anchor ini atau jangkar ini, ya, tarik napas kita sambil tutup mata kita, tarik napas, kita relaksasi dulu, keluarkan pelan-pelan minimal 3-5 kali. Kemudian bayangkan kejadian ketika kita ditolong oleh Tuhan Yesus. Bayangkan betapa bahagianya kita. Bayangkan betapa kita bersyukur. Perjelas bayangannya, perjelas gambarnya. Ketika bayangan itu sudah makin jelas, tolong anchor. Langsung tangan kanan kita bentuk anchor. Lalu katakan pada diri kita sendiri, mulai saat ini dan seterusnya, entah kenapa, kapanpun dan dimanapun, setiap kali aku lekatkan jariku ini, aku bersyukur karena pertolongan Tuhan. Kita ulang kata-kata itu 5-10 kali. Lepas anchor kita, buka mata kita, ini sudah terinstal dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi nanti ketika para sahabat ingin melakukan dosa, tergoda untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak berkenan di hati Tuhan, dan ketika para sahabat mendapat bonus, mendapat rezeki apapun itu, langsung begini ya, langsung anchor bilang wait. Dalam hati boleh diucapkan, boleh wait. Itu langsung para sahabat ingat Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan baik selama ini. Masa iya mau kita hianati dengan dosa kita? Wow, asiknya ingat Tuhan. Maka nantinya para sahabat tidak jadi kok melakukan dosa itu. Para sahabat ingat pada penderitaan sesama juga. Dengan bonus yang kita terima, dengan rezeki yang kita terima, kita juga mau berbagi dengan sesama. Selamat memasuki masa Prapaskah. Wait, Tuhan memberkati selalu untuk selamanya. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Kamis, 19 Februari 2026. Terima kasih kepada Reynold Vincent untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.